I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan saat belajar. Al-Fatihah. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud dan zat. Apakah kalian tahu bagaimana air bisa berubah menjadi es? Ya, betul. Air bisa berubah menjadi es dengan cara dibekukan di dalam kulkas. Proses tersebut disebut dengan perubahan membeku. Dari sini kita tahu bahwa perubahan wujud benda dapat membantu kehidupan kita sehari-hari. Tanpa perubahan wujud benda, kita tidak akan bisa menikmati segarnya air es. Ibu harap setelah mempelajari materi ini, kalian dapat mengidentifikasikan perubahan-perubahan wujud benda dari padat menjadi cair, cair menjadi padat, dan sebagainya. Kemudian dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda tersebut bisa terjadi dan mendemonstrasikan proses perubahan wujud zat. Selanjutnya, marilah kita melihat tayangan PPT tentang materi perubahan wujud dan zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vera. Di video kali ini, Ibu akan membahas materi IPA tentang perubahan wujud dan zat. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua ya. Nah, anak-anak, apakah sudah siap belajar? Pasti sudah siap semua ya. Yuk simak baik-baik. Perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan benda zat yang lain. Sedangkan zat bermakna sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Perubahan ini terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor dan terjadi saat titik tertentu tercapai oleh asam atau senyawa zat tersebut yang biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu. Semisal cairan menjadi padat harus mencapai titik bakunya dan cairan menjadi gas harus mencapai titik didihnya. Perubahan wujud dan zat terdiri dari zat padat, contohnya pada batu, lalu zat cair, contohnya pada keran air, dan yang terakhir yaitu asap mobil, termasuk contoh dari zat gas. Selanjutnya yaitu terdapat dua macam perubahan wujud dan zat. Ada yang secara fisika dan secara kimia. Pengertian dari perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, tetapi tidak menghasilkan zat jenis yang baru. Sedangkan pada perubahan kimia adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat serta menghasilkan zat yang baru. Adapun macam-macam perubahan fisika yaitu yang pertama membeku. Membeku ialah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya adalah air yang dibekukan menggunakan pendingin atau freezer, sehingga berubah menjadi es batu dan lilin cair yang didinginkan. Yang kedua yaitu mencair. Peristiwa perubahan bentuk zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya yaitu pada batu es yang berubah menjadi cair dan lilin yang dipanaskan. Yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan bentuk dari cair menjadi gas. Contohnya air yang direbus di dalam panci, biasanya muncul asap putih yang berair. Jika kita biarkan, lama-kelamaan akan habis yang dihasilkan akibat penguapan. Bensin pun juga sama, jika dibiarkan berada di tempat yang terbuka, lama-kelamaan akan habis berubah menjadi gas. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, gas melepaskan energi panas. Contohnya ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah, atau rumput di lapangan pada pagi hari menjadi basah padahal sore harinya tidak hujan. Yang kelima yaitu menyublim. Menyublim ialah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Pada peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya pada kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian lama-kelamaan akan habis. Yang keenam, mengkristal,
ialah peristiwa perubahan bentuk dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat memerdekakan energi panas. Contohnya mengkristal adalah pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Selanjutnya, perubahan kimia. Beberapa contoh peristiwa perubahan kimia yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita, diantaranya yaitu besi yang berkarat, kayu menjadi lapuk, makanan dan minuman yang menjadi basi, daging yang membusuk, dan masih banyak lagi. Meskipun menghasilkan zat yang baru, selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum reaksi akan tetap sama dengan massa zat sesudah reaksi. Kemudian sifat zat secara fisika dan kimia. Sifat fisikanya yaitu wujud zat, warna, kelarutan, daya hantar listrik, dan kemagnetan. Sedangkan sifat kimianya yaitu mudah terbakar, berkarat, mudah meledak, dan beracun. Setelah melihat PowerPoint yang telah ditayangkan, Ibu akan mendemonstrasikan alat perangkat HP, yakni papan games perubahan wujud dan zat. Di sini, Ibu mempunyai beberapa kabar tentang perubahan wujud dan zat dan mempunyai nama dari proses perubahannya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, siswa akan ditunjuk secara acak untuk memasukkan gambar ini ke dalam kolom yang telah disediakan. Misalnya, Ibu akan memasukkan gambar air di sini, lalu memasukkan gambar uap di sini. Kemudian, siswa yang telah memasukkan gambar ke dalam kolom ini akan menunjuk temannya untuk memasukkan nama proses di dalam kolom ini. Jadi siswa yang ditunjuk nanti harus memasukkan nama proses di kolom ini dengan benar. Misalnya, karena ini adalah gambar air berubah menjadi gambar gas, maka nama prosesnya adalah proses menguap. Pada model yang kedua, siswa yang ditunjuk akan memasukkan nama proses dari perubahan wujud dari zat. Misalnya, siswa memasukkan nama proses mencair. Kemudian, dia akan menunjuk teman-temannya untuk memasukkan gambar yang sesuai dengan proses mencair, yakni gambar es, dan gambar air. Dari sini siswa akan bisa mengetahui bahwa dari es berubah menjadi air disebut dengan mencair. Dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya perubahan wujud adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat ketika zat tersebut berubah dari wujud satu ke wujud lainnya. Misalnya dari wujud cair ke wujud padat atau dari wujud padat ke wujud cair. Contoh perubahan wujud dan zat termasuk dari pencairan, pembekuan, penguapan, penyubliman, dan pengkristalan. Sekian materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.